Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Afra dan hari ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Nah, berikut sejarahnya. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya yaitu Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman diadopsi oleh pamannya yaitu Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang priai. Sudirman bersekolah di sekolah pribumi pada umur 7 tahun. Lalu dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa, kemudian dipindahkan kembali ke sekolah menengah Wirotomo. Beliau tumbuh sebagai siswa yang rajin dan aktif dalam berorganisasi. Ia juga mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Siti Alfiah, yaitu mantan teman sekolahnya, dan dikaruniai 3 orang putra serta 4 orang putri. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap, agar ia bisa menabung untuk membangun rumahnya sendiri. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat setelah melalui pemungutan suara. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, Sudirman berhasil memimpin pengepungan di Ambarawa yang menyebabkan pasukan sekutu mundur ke Semarang. Pada 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris. Pada 19 Desember 1948, Jenderal Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer II Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Sudirman dalam keadaan sakit. Ia mengidap penyakit tuberkulosis. Beliau dirawat di Rumah Sakit Umum Panti Rapih yang berada di Yogyakarta. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, guru yang menjadi Panglima Besar, menghembuskan nafas terakhirnya. Sosok Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pahlawan yang jujur dan pemberani. Jasa-jasa Jenderal Sudirman selama perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan begitu besar. Jenderal Sudirman berhasil melucuti senjata Jepang dalam jumlah yang sangat besar di Banyumas. Ia juga berhasil mengordinir penyerangan terhadap sekutu sehingga musuh meninggalkan Ambarawa, dan ia juga memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru dari atas tandu sampai perang kemerdekaan selesai. Karena jasanya yang begitu besar, dibangunlah patung dan monumen sebagai dedikasi. Kemudian beliau ditampilkan dalam Sri Uang Kertas tahun 1968, didirikannya Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Beliau juga ditampilkan sebagai karakter utama dalam beberapa film perang, termasuk Serangan Fajar dan Janur Kuning. Dan tentu saja, salah satu kata-kata mutiaranya yaitu, kejahatan akan menang apabila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Jenderal Sudirman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.